Saya Ika Puspita Kristianti, staf pengajar dari STIE KPN Yogyakarta. Salam kenal ya. Hari ini saya akan sharing sebuah topik tentang menyusun ide penelitian. Mari kita langsung mulai aja video hari ini. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Membuat penelitian ilmiah seringkali membuat mahasiswa itu ketakutan, khawatir, stres. Oleh karena itu, saya ingin membuatkan tips, hack, atau cara mudah supaya bisa membantu kalian dalam memulai dan menyelesaikan penelitian ilmiah. First thing first, saya pengen bilang ke kalian bahwa kalau kalian udah sampai ke tahap semester akhir dan saatnya mengambil tugas akhir, kalian itu udah mencapai level teratas dalam strata mahasiswa. Amazing job ya. Saatnya kalian menyelesaikan garis finish. If you can manage it until this far, you can do it. Ya. Oke, kita mau lihat dulu tentang motivasi dan tujuan penelitian ya. Sebenarnya penelitian itu buat apa sih dilakukan? Tentu saja tujuannya untuk mengetahui sesuatu ya. Motivasi penelitian itu adalah untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan. Ini tuh kebutuhan dasar manusia ya. Nah, sedangkan tujuan kalian melakukan penelitian ilmiah di level sarjana gitu ya, itu adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Secara umum ada dua tipe tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk melakukan penelitian dasar atau basic research. Dan yang kedua itu adalah melakukan applied research atau penelitian terapan. Nah, sekarang kita mau lihat tentang tema dan topik penelitian. Baik, yang pertama dulu tentang memilih tema dan topik penelitian. Ini hal yang bikin bingung ketika kalian pertama kali ngambil semester untuk menyelesaikan skripsi. Oh iya, untuk video ini saya spesifik akan menjelaskan tentang penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama yaitu tentang apa topik atau permasalahan yang paling menarik buat kalian. Tentu saja yang ada dalam lingkup jurusan atau program studi. Nah, saya sendiri kebetulan adalah dosen di program studi akuntansi. Jadi, contoh-contoh yang bisa saya sampaikan itu adalah dalam konteks akuntansi ya. Kalian harus bayangin dulu nih. Oke, permasalahan yang menarik dalam program studi kalian. Ya, misalnya dalam lingkup akuntansi keuangan, perpajakan, pengauditan, sistem informasi, biaya atau manajemen, keperilakuan, syariah, akuntansi sektor publik, anyway, ya. Kalian klasifikasikan kelompok-kelompok kecil di dalam program studi kalian, ya. Kalian cek kira-kira yang paling menarik untuk kalian yang bisa diangkat dalam penelitian itu yang mana ya? Karena kita akan lebih termotivasi kalau kita membahas sesuatu yang kita sukai. Gitu. Nah, yang kedua, apa topik yang sedang hit saat ini yang bisa dihubungkan dengan sudut pandang bidang jurusan atau program studi kalian? Kenapa harus topik yang terkini? Kenapa harus up to date? Karena setiap penelitian itu punya poin kebaruan ya. Dan kalau kalian angkat poin yang mengandung kebaruan itu adalah poin plus untuk kalian. Contohnya apa? Topik yang lagi hits, misalnya beberapa tahun belakangan ini kita lagi ada COVID. Kemudian besok 2023 ada isu tentang resesi ya. Lalu juga kalau dalam dunia keuangan itu yang lagi hits misalnya tentang cryptocurrency atau tentang teknologi blockchain atau tentang apa terserah ya yang sekiranya lagi hits di program studi atau jurusan kalian ya. Oke. Terus yang ketiga, biasanya topik penelitian itu meliputi lebih dari satu variabel. Ada variabel independennya dan ada variabel dependennya. Itu yang perlu kalian ingat ya. Udah dapat topiknya atau tema besarnya, next move ke bagian yang kedua. Oke, bagian penting yang kedua adalah harus mencari referensi penelitian ya. Referensi itu untuk apa? Nah, kalian harus ingat bahwa untuk level skripsi atau di level sarjana, kita itu dituntut untuk melakukan penelitian dengan
melakukan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kita kan pertama kali banget nih melakukan tugas karya ilmiah, jadi ekspektasinya tuh nggak terlalu tinggi ya. Tetapi kita perlu ngeliat nih, oh penelitian sebelumnya itu membahas tentang apa, bisa nggak eh, penelitian tersebut kita replikasi, kita coba ngikutin, oh si A udah pernah nih melakukan penelitian ini, kira-kira saya bisa nggak ya pakai ide itu untuk penelitian saya, gitu ya. Jadi kalau di level sarjana itu sifatnya replikasi atau mengikuti atau ya itulah replikasi penelitian yang sudah ada ya. Oke, terus apa yang harus kita lakukan ya? Referensi topik penelitian diajukan adalah replikasi dari penelitian terdahulu yang udah pernah dilakukan ya. Ada dua kategori. Yang pertama referensi utama yang benar-benar akan kita replikasi, dan yang kedua referensi tambahan ya. Banyak sedikitnya jumlah referensi ini tergantung banget sama dosen pembimbing kalian ya. Kalau saya pribadi ketika saya membimbing mahasiswa itu saya minta mereka untuk mengumpulkan 15 referensi penelitian. Tentu saja semakin banyak itu semakin baik karena nanti kalian akan punya sumber yang cukup untuk disampaikan dalam penelitian kalian ya. Sudut pandangnya bisa jadi lebih luas, lalu dasar penelitiannya lebih kuat gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya kalian membuat penelitian dengan dasar itu cuma 3 atau 5 penelitian. Nah, nanti uh, ruang lingkup pembahasannya juga akan sangat terbatas gitu ya. Oke, referensi utamanya berapa nih? Nah, terserah mungkin sekitar 2 atau 3 cukup yang benar-benar mau kalian replikasi, dan referensi tambahan itu bisa kalian pakai untuk ngelihat mungkin penerapan di konteks-konteks yang lain gitu ya. Eh, Referensi utama dan tambahan ini harus spesifik, persis, dan sesuai banget sama topik yang kalian pilih ya. Kalau bisa yang variabel-variabel dependennya itu sesuai atau sama banget. Variabel independennya ada yang sama, ada yang enggak boleh ya. Tapi ini bisa membantu kalian untuk melebarkan sudut pandang kalian ketika kalian melakukan penulisan gitu. Oke, tapi penelitian yang ingin direplikasi itu sebaiknya penelitian yang seperti apa? Tentu saja kita mau mereplikasi pasti butuh yang bagus kualitasnya ya. Jangan sampai kita nyontoh yang jelek ya kan, karena kita pengen penelitian kita juga berkualitas. Nah, indikator berkualitas itu yang kayak gimana sih ya? Indikatornya adalah si penelitian itu sudah dipublikasikan dalam bentuk artikel di dalam jurnal yang bereputasi. Oke, nah jurnal yang bereputasi itu yang kayak gimana sih? Ya, ada dua juga nih. Ada jurnal yang internasional bereputasi, istilahnya Scopus ya. Uh, ada juga jurnal nasional yang terakreditasi, yaitu predikatnya Sinta 1 sampai Sinta 6. Di video berikutnya nanti saya akan kasih tahu gimana cara nyarinya dengan keyword supaya kalian menemukan artikel-artikel yang bagus, yang berkualitas, dan yang sumbernya itu dari jurnal yang bereputasi. Tunggu ya. Oke. Oke, yang berikutnya adalah penelitian yang diterbitkan pada periode akhir ya, periode terakhir agar mengandung kebaruan, up to date atau kekinian. Misal, kalau kalian bikin penelitiannya di tahun 2022, maka gunakan referensi yang terbitnya itu atau publishnya itu 5 tahun terakhir, misalnya 2017 sampai 2021. Nggak lucu dong kalau misalnya kalian bikin penelitian tapi pakai kiblatnya atau referensinya itu dari tahun 60-an, 70-an. Itu nggak bisa kita referensikan ke kondisi saat ini. Jadi kalau bisa, ya harus bisa sih. Pakai yang periode terbaru, yang terkini, yang up to date ya, supaya konteksnya itu nyambung. Oke? Lanjut, sekarang yang poin ketiga, mengidentifikasi teori yang akan digunakan dalam penelitian. Ini penting ya, penting banget. Oke, coba kita lihat. Kita bakalan pakai teori untuk menjelaskan sudut pandang penelitian ini. Teori itu apa? Teori adalah penjelasan tentang hal yang telah diobservasi dalam praktik ya. Penelitian itu pada dasarnya ada
beberapa tujuan. Satu, konfirmasi teori. Teori A itu udah ada tahun 60-an. Sekarang saya pakai untuk dasar menjelaskan penelitian saya. Kira-kira masih relevan atau tidak? Atau udah nggak cocok? Memperkuat teori tersebut atau ternyata tidak sesuai ya. Nah, terus yang berikutnya adalah mengembangkan teori atau extension ya. Yang berikutnya adalah membangun teori baru. Nah, ini kalau misal di level sarjana ya biasanya itu adalah untuk mengkonfirmasi teori. Tapi kalau kalian masih udah naik ke level S2 atau master degree ya, biasanya adalah yang poin kedua, mengembangkan teori atau extension. Sedangkan kalau misal kalian udah level S3, udah doktor ya, pasti tujuannya adalah untuk membangun teori baru. Baik, lanjut. Contoh teori yang kayak apa sih? Nah, kalau di lingkup akuntansi, karena saya pro di akuntansi ya, contohnya adalah misalnya teori kontingensi, teori agensi, teknologi acceptance model atau TAM. Tentu aja teorinya tergantung banget sama topik dan ruang lingkup yang sedang kalian teliti. Kalau pembahasannya adalah tentang misalnya dompet digital, tentang teknologi e-commerce, tentang e-filing pada pelaporan perpajakan, mungkin sesuai untuk teknologi acceptance model. Tapi kalau misalnya bahas tentang laporan keuangan, tentang hubungan investor sama perusahaan, itu mungkin bisa pakai teori agensi. Jadi teori ini baru bisa kalian temukan setelah kalian tahu topik penelitian yang mau kalian ambil gitu. Oke, next, merencanakan metode penelitian. Mari kita lihat ya. Ruang lingkup penelitian, apa nih? Coba kita cek tipe penelitiannya itu dasar atau terapan, kualitatif atau kuantitatif, induktif atau deduktif. Lalu kita juga harus melihat atau merencanakan unit analisis. Kira-kira mau bahas tentang apa ya? Orang, kelompok, unit organisasi, industri tertentu, atau negara tertentu. Tipe studinya bakalan seperti apa? Time series, cross-section, atau full panel. Lalu skala pengukuran variabelnya juga perlu kita pertimbangkan. Baik, tentang sumber data, coba kalian lihat ada dua tipe ya, data primer dan data sekunder. Kalau primer itu bisa kalian peroleh langsung dari sumber aslinya, misalnya interview, observasi, kuesioner, eksperimen. Sedangkan kalau data sekunder itu data yang kita peroleh secara tidak langsung lewat media perantara. Baik, sampel dan data penelitian. Wait, jangan bingung dulu. Ini bagiannya agak pusing ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menentukan sampling penelitian. Tenang, tenang, tenang. Saya akan bahas dalam video berikutnya ya, supaya bisa lebih detail. Oke, lalu berikutnya yang penting banget adalah model penelitian. Model penelitian itu apa? Representasi dari fenomena yang menunjukkan unsur-unsur yang penting. Ya. Model penelitian biasanya pakai bagan. Bagannya nggak usah yang pakai heboh-heboh ya. Bikin simple aja dan mudah dimengerti. Ya. Lalu kalian perlu menjelaskan tentang jenis dan definisi operasional variabel. Contoh, variabel A itu artinya apa? Lalu gimana caranya untuk menghitung variabel A? Demikian juga B dan X dan Y. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Oke, lanjut metode dan teknik analisa data. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah penyiapan data, lalu uji kualitas data, analisis deskriptif, lalu terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Itu step-stepnya dan kalian bisa memilih akan menggunakan alat uji apa. Saya bicara tentang softwarenya, tentu saja disesuaikan dengan tipe data yang kalian punya. Ya. Baik, itu tentang menyusun ide penelitian ilmiah. Ya. Terima kasih udah berjuang sampai sejauh ini. Semangat. Ingat, kerja cerdas tidak akan mengkhianati hasil. Itu yang bisa saya bagi tentang menyusun ide penelitian. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat dan bisa bikin kalian semangat ya. Sampai ketemu di video berikutnya tentang menulis karya ilmiah untuk mahasiswa. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya.
Oke, selain membahas topik karya ilmiah, kalian juga bisa cek video saya yang lain tentang akuntansi, pengauditan, statistika bisnis, dan ERP. Saya pamit. See you. Bye.